Kisah Nabi Muhammad SAW, Fathu Mekah bagian 3. Tak lama setelah Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslim dan mengumumkan keberangkatan ke Mekah, ada salah seorang sahabat yang khawatir dengan keluarganya bila terjadi penyerbuan di Mekah. Dia adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib yang memiliki keluarga di Mekah itu kemudian mengirim surat tentang rencana keberangkatan kaum muslim, dan surat itu ia titipkan kepada seorang wanita tua bekas budak yang bernama Saroh. Wanita tua itu menyembunyikan surat tersebut di gulungan rambut kepalanya, lalu ia pun berangkat menuju ke Mekah. Rasulullah SAW mendapat berita dari malaikat Jibril tentang adanya surat itu. Maka beliau kemudian mengutus beberapa orang sahabat, antara lain Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan beberapa lainnya untuk mencegah wanita itu membawa surat ke Mekah, karena dikhawatirkan apabila rencana keberangkatan kaum muslim ke Mekah ini dapat diketahui oleh kafir Quraisy. Para sahabat tersebut pun berangkat dan akhirnya dapat mengejar wanita tua itu dan berhasil menemukan surat yang disembunyikan di celah rambutnya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Hatib bin Abi Balta'ah seraya bertanya, "Wahai Hatib, apa yang mendorongmu melakukan semua ini?" Hatib pun menjawab, "Wahai Rasulullah, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak mengubah agamaku ataupun menggantinya. Sebenarnya aku orang yang tidak memiliki nenek moyang dari Quraisy, tetapi aku memiliki anak dan keluarga yang tinggal di sana. Sebab itulah aku melakukan itu untuk melindungi mereka." Umar bin Khattab setelah mendengar alasan Hatib, ia meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal lehernya. Tetapi Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Dia terlibat membela agama Allah dalam pertempuran Badar. Wahai Umar, boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jasa mereka yang terlibat dalam perang Badar telah berfirman, 'Lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan, karena aku telah mengampuni kamu.'" Mendengar sabda Rasulullah ini, air mata Umar berlinang dan ia pun mengurungkan niatnya yang hendak menghukum Hatib bin Abi Balta'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 1 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kami memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus." Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah telah memaafkan Hatib. Dan begitu juga dengan Rasulullah SAW dapat memahami alasan dibalik tindakan Hatib tersebut dikarenakan kerinduan ia dan kasih sayangnya kepada keluarganya. Dan untuk menghibur Hatib dan orang-orang yang merindukan kedekatan kepada keluarga mereka yang belum memeluk Islam, Allah melanjutkan firman-Nya dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat ke-7 yang artinya, "Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Sesaat sebelum tiba waktu keberangkatan, Rasulullah SAW kembali mengajak kaum muslim dan suku-suku yang berada di sekitar Madinah untuk berangkat menuju ke Mekah. Semua kaum Ansar dan Muhajirin ikut bersama Rasulullah SAW. Akhirnya keberangkatan pasukan muslim pun dimulai. Banyak dari kabilah-kabilah muslim yang bergabung dengan Rasulullah SAW dan sebagian lainnya baru bergabung ketika berpapasan di jalan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, sehingga pada waktu itu Rasulullah SAW dan kaum muslim berpuasa. Ketika rombongan Rasulullah dan kaum muslim tiba di Al-Qudaid, suatu daerah dengan sumber mata air yang terletak di antara Usfan dan Amaj, Rasulullah dan rombongan pun berbuka puasa. Kemudian setelah itu perjalanan dilanjutkan kembali.
Pada hari berikutnya saat di tengah perjalanan, rombongan Rasulullah bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah untuk berhijrah. Beliau ditemani oleh anak dan istrinya. Mereka bertemu dengan Rasulullah bersama rombongan di Al-Juhfah. Selanjutnya Abbas bin Abdul Muthalib bergabung dengan rombongan Rasulullah dan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Pada saat rombongan kaum muslim beristirahat di Al-Abwa, sebuah desa yang berjarak sekitar 37 km dari Madinah, anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Sufyan bin Harits bersama anak bibi sekaligus ipar beliau, saudara dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, yakni Abdullah bin Abi Umayyah, berada di sekitar lokasi dan ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha memberitahu Rasulullah tentang keduanya. "Wahai Rasulullah, anak paman dan anak bibi sekaligus iparmu ingin bertemu dengan engkau." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Aku tidak membutuhkan keduanya. Adapun anak pamanku, ia telah mencederai kehormatanku. Sedang anak bibiku dan iparku, ia pernah menghina diriku di Mekah. Abu Sufyan bin Harits yang ketika itu datang membawa anaknya yang masih kecil berkata, "Jika aku tidak diizinkan masuk, aku akan membawa anak kecil ini keliling padang pasir hingga kami mati kehausan dan kelaparan." Mendengar hal itu, hati Rasulullah pun iba dan kemudian menerima keduanya. Kemudian keduanya pun masuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka pun memeluk Islam. Selanjutnya ketika rombongan tiba di Mar ad-Dahron dan Rasulullah memutuskan untuk berkemah di sana, datanglah suku-suku di sekitar Madinah yang menyusul rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka pun kemudian menyatukan diri dan bergabung dengan lainnya, sehingga jumlah seluruh kaum muslim saat itu sebanyak 10.000 orang. Mereka ketika itu tiba pada waktu Isya, maka Rasulullah memerintahkan untuk menyalakan api, suatu pemandangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Begitu banyak obor menyala sejumlah dengan banyaknya pasukan kaum muslim. Dan ketika itu Umar bin Khattab ditunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yang bertugas menjaga keamanan. Sementara riwayat menyatakan bahwa sampai saat itu kaum kafir Quraisy belum mengetahui tentang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan di sana. Maka terbukti keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam merahasiakan kedatangannya, yang dengan demikian Allah mengabulkan doa Rasulnya. Demikian kisah Fathu Mekah bagian ketiga. Peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah menunjukkan salah satu contoh kelemahan manusia menghadapi keluarga. Meski demikian, Allah memaafkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami alasan dari tindakannya tersebut. Allah memberi pelajaran tentang bagaimana mengatasi hubungan kekeluargaan dengan memberi penjelasan tentang nilai-nilai yang baru bagi masyarakat Islam ketika itu. Wallahu a'lam bishawab.